Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syahroni dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes sidik jari atau Dermatoclipis Multiple Intelligence Test dalam mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Untuk itu, simak penjelasannya. Tes sidik jari atau Dermatoclipis Multiple Intelligence Test adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pola sidik jari seseorang dengan tujuan mengidentifikasi bakat dan kecerdasan. Konsep dasar dari DMIT berfokus pada fakta bahwa pola sidik jari terbentuk dalam masa janin dan tidak berubah sepanjang hidup, sehingga dianggap dapat memberikan informasi tentang potensi dan karakteristik individu. Metode DMIT semakin populer dalam konteks pendidikan dan pengembangan karir. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan mulai menerapkan tes ini untuk membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka sejak dini. Sebuah penelitian di SMA Negeri 3 Denpasar melibatkan 53 siswa untuk mengeksplorasi hubungan antara pola sidik jari mereka dengan hasil tes potensi akademik. Meskipun ditemukan beberapa pola yang menunjukkan kecenderungan tertentu, peneliti menekankan bahwa hasil tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keakuratan dan keefektifannya. Namun, terdapat pro dan kontra dalam metode ini. Kamu di tim yang mana? Kalau saya di tim pro, karena alasan pendukung metode DMIT yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan. DMIT menawarkan proses yang cepat dan mudah dalam pengambilan data. Hasil tes dapat diperoleh dalam waktu singkat setelah pemindaian sidik jari, memungkinkan individu untuk segera mendapatkan wawasan tentang potensi dan bakat mereka. Yang kedua, identifikasi potensi sejak dini. Menurut jurnal penelitian hubungan sidik jari dengan tes potensi akademik, salah satu klaim utama dari DMIT adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi potensi individu sejak usia dini. Dengan mengetahui kecenderungan bakat dan kecerdasan anak, orang tua, dan pendidik dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dalam pengembangan pendidikan. Yang ketiga, alternatif untuk metode tradisional. Dalam artikel Priadi tes sidik jari kepribadian, DMIT dianggap sebagai alternatif yang lebih objektif dibandingkan dengan metode penilaian yang seringkali bergantung pada kuesioner atau wawancara, di mana individu cenderung memberikan jawaban yang lebih menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Salah satu studi atau penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 3 Denpasar menunjukkan adanya hubungan antara jenis sidik jari dengan potensi akademik siswa. Penelitian ini menemukan bahwa pola sidik jari tertentu seperti loop berhubungan dengan kemampuan sosial dan kreativitas. Kalau saya di tim kontra, karena yang pertama, kurangnya dasar ilmiah. Banyak ahli psikologi dan pendidikan mengkritik DMIT sebagai metode yang kurang memiliki dasar ilmiah. Menurut Dr. Sardito Wirawan Sarwono, tes ini tidak dapat diverifikasi secara ilmiah dan mirip dengan ilmu semu lainnya seperti astrologi. Yang kedua, pseudoscience. Dalam artikel Kenal Bakat tentang sidik jari Priadi, beberapa peneliti menyebut DMIT sebagai pseudoscience karena tidak mengikuti metode ilmiah yang ketat. Hal ini menyebabkan skeptisisme di kalangan akademisi mengenai validitas tes ini sebagai alat asesmen psikologi. Yang ketiga, studi yang menentang. Meskipun ada beberapa studi yang menunjukkan hubungan antara sidik jari dan potensi akademik, banyak dari penelitian tersebut tidak melakukan uji statistik yang memadai untuk mendukung kesimpulan mereka. Studi di SMA Negeri 3 Denpasar mencatat bahwa meskipun ada indikasi hubungan antara sidik jari dan potensi akademik, penelitian tersebut memiliki banyak kekurangan dalam hal validitas instrumen yang digunakan. Dengan mempertimbangkan pro dan kontra tersebut, DMIT sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya alat untuk pengembangan bakat. Sebagai alternatif, DMIT dapat digunakan sebagai salah satu dari berbagai alat asesmen dalam konteks yang lebih luas, di mana informasi dari metode lain seperti observasi langsung, wawancara, dan asesmen keterampilan dapat dipadukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan holistik tentang potensi individu. Oleh karena itu,
Penting bagi orang tua dan pendidik untuk tetap kritis dan mengedepankan pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan bakat anak-anak mereka. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. And see you!